Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie, dimana pada video kali ini Fast Movie akan melanjutkan part 15 dari series Better Call Saul. Di episode sebelumnya, Gus yang masih paranoid akan kemunculan Lalo mencoba untuk menyediakan senjata yang ia taruh di bawah super labnya. Entah apa yang Gus rencanakan, yang jelas kini rencana Jimmy dan Kim untuk membuat foto palsu nyaris gagal total. Akibatnya kini mereka harus kembali melakukan pemotretan ulang, yang tentu saja dengan waktu yang terbatas. Apakah Gus mampu mengatasi pergerakan Lalo? Dan apakah rencana Jimmy untuk menjegal Howard tetap bisa terlaksana? Untuk tahu jawabannya, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. I'm a lawyer, not a criminal. Better call Saul. Sebelum Kim memutar arah, Jimmy sebenarnya meminta supaya Kim fokus saja dengan pekerjaannya. Namun karena rencana ini juga bagian dari buah pikirannya, Kim rela absen di pekerjaannya demi melancarkan rencana ini. It happens today. Hal pertama yang Jimmy lakukan ialah mendatangi swalayan tempat modelnya bekerja. Dengan taktik negosiasinya, Jimmy berhasil mempengaruhi modelnya itu untuk kabur dari jam kerjanya. Let nothing stand in your way. Here's the spirit that takes people places. Come on. Hal yang sama juga menimpa si fotografer. Di saat ia lagi ngajar di kelas fotografinya, Jimmy menjemput secara paksa supaya ia meninggalkan kelas. What do you do with teaching a class? I told you we have zero time. You have time to discuss my fee? Sementara beberapa kru lain yang sudah hadir sibuk dengan job desk mereka masing-masing. Tak berselang lama kemudian Kim yang sudah sampai di lokasi pemotretan juga turut membantu segala persiapan. Ia bahkan juga membantu mencarikan angle foto yang pas supaya foto ini bisa membuat Howard tertipu. Okay. Action again. Singkat cerita, setelah proses photoshoot selesai dilakukan, Kim dan Jimmy melapisi foto yang baru saja dicetak itu dengan obat yang ia beli dari Dr. Caldera. Dengan proses yang serba cepat itu, Jimmy segera memberikan berkas itu kepada detektif pribadi Howard. Jadi fakta terbaru mengenai detektif yang disewa Howard ini, ternyata dia diam-diam bekerja untuk Jimmy. Detektif itu segera mengirimkan foto-foto itu kepada Howard sesaat sebelum sesi mediasi dimulai. Foto itu menggambarkan seseorang yang tengah menerima uang suap dari Jimmy. Yang tanpa Howard sadari selain foto ini palsu, tanpa sadar Howard sudah terpapar obat psikotropika. Ketika dua belah pihak mediasi telah berada di satu ruangan, Erin segera memandu peserta lain yang berhalangan hadir secara langsung melalui sambungan telepon, di mana di sana Jimmy dan Kim ikut menyimak jalannya mediasi tersebut. Tak lama setelah itu, Hakim Casimiro diundang untuk lekas memasuki ruangan. First impression Howard terhadap si mediator tentu saja buruk. Ia menyangka jika mediator itu adalah orang yang sama seperti foto yang tadi ia lihat. Sehingga saat moderator baru saja memperkenalkan dirinya, di sana Howard langsung menyela dengan meminta mediasi ini dibatalkan. Tentu perilaku Howard ini membuat seluruh peserta mediasi kebingungan. Tak terkecuali Rich yang segera meminta Howard penjelasan. Di sana Howard menuduh si mediator telah melakukan konspirasi dengan Jimmy. Casimiro tentu lekas menyangkal tuduhan itu, apalagi dia sama sekali tak mengenal Jimmy Miguel ataupun seseorang yang bernama Saul Goodman. Namun Howard dengan percaya diri mengatakan jika dia memiliki bukti, di mana ia segera meminta asistennya untuk mengambilkan berkas foto yang ada di mejanya. Mendengar perdebatan itu tentu saja membuat Kim dan Jimmy tertawa gembira. Apalagi tingkah Howard ini baru saja permulaan, karena puncak komedi baru akan muncul ketika Howard memperlihatkan berkas foto yang ia yakini sebagai foto Casimiro. Dan seperti yang kalian lihat, jika foto ini sudah berganti menjadi foto yang berbeda. Di sana hanya ada foto kru Jimmy yang menggunakan kumis baplang mirip dengan kumisnya Pak Casimiro. Is that supposed to be me? Skenario ini memang sengaja Jimmy setting supaya semua orang menjadi saksi jika Howard sedang mengalami halusinasi. Apalagi di sana Erin juga menyadari wajah Howard yang berkeringat serta pupil matanya yang membesar. Mr. Hamlin, are you alright? Your eyes. I am fine. Cliff sebagai partner tentu saja sangat malu dengan perilaku tak masuk akal ini, sehingga dia segera menarik Howard keluar dari ruangan. Di sana Howard memberikan pembelaan
Jika tadi pagi ia melihat foto dari penyelidik pribadinya, namun saat menelpon si penyelidik itu, ternyata kini nomornya sudah tidak aktif lagi. Casimiro yang merasa terhina tentu segera meninggalkan acara, di mana di belakangnya juga disusul oleh Rich, yang mengatakan jika penyelesaian damainya akan kembali ke penawaran sebelumnya. Jika Cliff tidak menyetujuinya hari ini, maka uang damai akan terus berkurang sebesar $1 juta per hari berikutnya. Dengan gagalnya mediasi itu, Cliff segera menemui Howard di kantornya, di mana Howard masih terlihat kacau dan sangat gelisah. Meski ia bilang jika dirinya tidak dalam pengaruh batu-batan, Howard terus memberikan pembelaan yang sama jika perbuatannya tadi disebabkan oleh satu orang, yakni Jimmy Miguel. Cliff yang juga menjadi korban penipuan Jimmy tentu saja menganggap omongan Howard ini cuma omong kosong belaka. Perdebatan mereka berakhir setelah Cliff memaksa Howard untuk menyetujui kesepakatan dari pihak Sandpiper. Meski Howard masih tak terima dan malah berencana untuk mengkasuskan Jimmy, usulan itu segera Cliff patahkan. Cliff beranggapan jika seharusnya kita lebih fokus untuk memikirkan bagaimana cara kita meminimalisir kerugian yang tentu saja disebabkan oleh tindakan Howard tadi. Dari speaker telepon terdengar suara Cliff yang mengumumkan kepada semua orang jika hari ini kesepakatan penyelesaian kasus Sandpiper telah mencapai mufakat. Di suatu malam muncul seseorang dari saluran pembuangan, di mana dia adalah Lalo, yang kini sudah kembali ke kota Albuquerque dengan pakaian yang tampak lusuh. Lalu segera mengendari mobilnya untuk pergi ke sebuah toko. Kedatangan Lalo kemari hanyalah untuk menyewa kamar kecil untuk keperluan mandi saja. Dia kemudian kembali ke mobil dan menyetel alarm selama 1 jam untuk waktunya tidur. Selesai dengan istirahatnya, lalu kembali ke saluran pembuangan, yang ternyata di dalam sana sudah tersedia makanan dan minuman, lengkap dengan kursi dan teropong yang ia gunakan untuk memantau super lab milik Gus Fring. Selama kurang lebih 4 hari memantau dari tempat saluran pembuangan, lalu membuat video dokumenter tentang aksi pengintaiannya. Dalam video itu lalu menjelaskan jika ia mendapatkan informasi jika Gus Fring tengah membangun super lab di bawah usaha laundrynya. Lalu bilang jika nanti malam ia akan menerobos masuk ke dalam supaya bisa memberikan bukti kepada Don Eladio jika Gus Fring memang memiliki rencana untuk mengkhianatinya. Setelah menutup video itu, lalu menelepon panti untuk mengabarkan temuan terbarunya kepada Hector. Tetapi saat resepsionis pergi untuk menjemput Hector, lalu mendengar jingle dari teleponnya. Dia menjadi sangat marah sambil menghancurkan kursi di dekatnya karena menyadari jika gas telah menyadap saluran telepon di panti tersebut. Setelah sejenak ia berpikir, lalu memutuskan untuk kembali menelpon Hector. Namun kali ini ia sengaja memberikan laporan palsu kepada Hector, di mana dia bilang jika dia tidak menemukan bukti apa-apa yang bisa ia kirimkan kepada Eladio, sehingga dia terpaksa untuk menggunakan rencana A, yang maksudnya lalu akan membunuh Gus di malam ini juga. Meski di sana Hector marah dengan laporan palsu itu, namun di satu sisi laporan palsu itu mampu memancing penjagaan di super lab menjadi longgar karena mereka semua kini fokus untuk menjaga Gus Fring. Menyikapi hal itu, ada sebuah pikiran muncul di benak Lalo, di mana dia segera keluar dari saluran pembuangan. Gus Fring sendiri saat ini sedang melakukan acara donasi bagi para pemuda berprestasi. Ketika memimpin acara itu, Gus melihat kehadiran Mike di pintu belakang. Setelah memutarkan rekaman panggilan telepon dari Lalo, Mike mengatakan jika situasi ini di luar prediksinya. Jadi dia segera menyarankan Gus untuk segera mempersingkat acara donasi ini. Dan setelah itu Gus pulang ke rumah seperti biasa, di mana Mike nanti akan memasang perangkap jitu yang dapat membunuh Lalo jika ia mulai menyerangnya. The trap is set. Salamanca shows up, he goes down. Sementara di tempat berbeda, Jimmy dan Kim tengah menikmati keberhasilan dari skema penipuannya terhadap Howard. Yang ternyata tak hanya mereka berdua saja yang menikmati ini, karena kemudian Howard datang dengan membawa sebotol whisky, yang secara satir ia mengucapkan selamat kepada mereka berdua, karena telah berhasil merusak reputasinya yang sudah ia bangun selama bertahun-tahun lalu. Dengan getir Howard menanyakan apa motivasi terbesar mereka sampai tega melakukan skema penipuan ini. Why go through this elaborate plot just to burn me to the ground? Burn you to the ground. Tentu di sana Jimmy dan Kim kompak untuk pura-pura tidak tahu, tetapi Howard tidak sepolos itu. Di sana Howard menyebut jika Jimmy dan Kim adalah pasangan yang serasi,
karena mereka rela melakukan skema penipuan yang sangat rumit ini hanya demi kepuasan mereka semata. Saat Howard tak henti-hentinya mengomel di depan mereka, Jimmy dan Kim dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang Jimmy anggap sudah mati. Di tengah kengerian itu, Kim mencoba memperingatkan Howard supaya ia lekas pergi sekarang. Please, just turn around. No. Take your time. Namun saat itu Howard sama sekali tak menyadari akan bahaya yang mengancam. Ia baru sadar akan hal itu ketika melihat lalu memasangkan peredam di pistolnya. Sayangnya saat itu Howard sudah terlambat. There's really no need to... Saul dan Kim sama-sama berteriak histeris atas apa yang baru saja terjadi di hadapan mereka, yang kemudian lalu segera mendiamkan mereka karena saat ini ia ingin berbicara. Hey! Both of you. Sit. Di sana lalu melemparkan kunci mobilnya dan memberikan alamat rumah gas Fring. Lalu ingin Jimmy pergi ke rumah gas dan membunuhnya dengan pistol yang sudah ia siapkan di bagasi mobilnya. Tak lupa lalu juga meminta Jimmy untuk memotret mayat tersebut sebagai bukti. Sementara ia akan di sini bersama istrinya sampai Jimmy berhasil melakukan tugas yang ia berikan. Karena khawatir lalu akan melakukan hal buruk kepada Kim, dengan mulut besarnya Jimmy berusaha meyakinkan lalu supaya memerintah istrinya saja. Tentu dengan keyakinan supaya saat Kim keluar, Kim bisa melapor polisi atau setidaknya menyelamatkan dirinya sendiri. Meski awalnya lalu sempat ragu, Saul terus bersikeras untuk meyakinkannya, di mana hal itu membuat lalu kesal dengan gaya bicara Jimmy, hingga akhirnya lalu menyetujuinya demi membuat Jimmy diam. God, okay, fine, yeah, her. Whatever. Give her the keys, give her the address, let's go. Sebelum Kim pergi, lalu mengingatkan Kim supaya menggunakan sepatunya. Kim diberi waktu selama 1 jam untuk tugas tersebut. Di sana Jimmy sempat memberikan tanda agar Kim kabur, yang tentu saja hal itu malah membuat Kim semakin dilema. Setelah lalu melihat keberangkatan Kim dari jendela, lalu mulai mengikat Saul di atas kursi. Sembari mengikat lalu juga bercerita tentang kejadian setelah pertemuan terakhir mereka. Dia bilang jika rumahnya baru saja diserang, di mana semua orang yang lalu sayangi kini telah tiada. Lalu mengungkapkan jika penyerangan itu disebabkan oleh Nacho, di mana dari Nacho lah lalu bisa kenal dengan Jimmy. Jimmy yang sadar jika lalu mencurigai dirinya terlibat dengan aksi yang Nacho lakukan, segera memberitahunya jika dia tidak terlibat dalam upaya pembunuhan itu, dan apapun yang dilakukan Nacho, dia sama sekali tak ada hubungannya. Seakan tak peduli dengan ucapannya, lalu segera menyumpal mulut Jimmy dengan seikat kain. Dia bilang jika nanti ia akan kembali ke tempat ini, dan di saat itulah Jimmy harus menceritakan keseluruhan cerita yang ia ketahui. Supaya tetangga tak curiga dengan keadaan di sini, lalu menaikkan volume TV demi meredam suara Jimmy yang terus mencoba berteriak. Sementara Kim yang saat ini dalam perjalanan merasa sangat ketakutan sekaligus dilema. Sempat terpikir di benaknya untuk melapor polisi, yang kebetulan di sebelahnya ada petugas yang sedang berpatroli. Namun niat itu segera ia rubah, karena jika ia melapor, Kim takut apabila lalu akan melakukan hal buruk terhadap Jimmy, sehingga Kim tak punya pilihan lain selain melakukan tugas seperti apa yang lalu perintahkan. Sesampainya di rumah gas, dengan perasaan takut Kim memberanikan diri untuk mengambil pistol dan berjalan ke pintu depan. Ketika dia menekan bel dan mengacungkan senjatanya, dari belakang Mike dengan cepat berhasil melumpuhkannya. Gas yang melihat kejadian tadi lewat ruang pengawas tentu cuma bisa geleng-geleng. Ia tak mengira jika yang datang untuk membunuhnya bukan lalu sendiri, tapi perempuan yang sama sekali tak ada kaitan dengannya. Sementara Mike sendiri segera menanyakan kenapa Kim bisa sampai di tempat ini. Saat Kim mengatakan jika lalu yang menyuruhnya, Mike langsung terkejut. Apalagi Kim juga bilang jika lalu kini tengah menyandra Jimmy di apartemennya. Dengan segera Mike meminta Victor untuk memanggil Tyrus menuju ke apartemen tersebut. You said you were watching us. Where were you? Huh? Who are you people? Mike kemudian memasuki ruangan gas dan menyuruhnya untuk tetap di sini bersama 2 anak buahnya. Sementara sisanya akan ikut bersama Mike membunuh lalu di apartemen Jimmy. Padahal lalu sendiri kini sudah tidak di apartemen Jimmy lagi, yang memang sengaja bermain kucing-kucingan dengan para anak buah gas supaya bisa mendapatkan akses masuk ke dalam super lab-nya.
di mana kelangan itu sukses membuat Lalo tak terdeteksi di kamera pengawas. Ia kemudian masuk ke dalam laundry lewat penyaring udara yang saat ini ia upayakan untuk dibobol. Dari kejauhan, Gus sebenarnya sudah merasakan feeling yang kurang baik. Ia menjadi cemas sehingga segera menelepon Victor yang saat itu berada di satu ruangan bersama Kim. Di saat Gus menanyakan kenapa Lalo sampai bisa menyuruhnya datang kemari, Kim menjawab jika mulanya Lalo memerintahkan suaminya. Tapi suaminya berhasil membujuk Lalo untuk menggantikan misi ini kepada dirinya. Mengetahui fakta jika ada seseorang yang berhasil membujuk Lalo, tentu semakin membuatnya cemas. Sehingga Gus segera memberitahu dua pengawalnya untuk pergi ke suatu tempat. Gus beserta beberapa pengawalnya ternyata mengunjungi Super Lab. Pengawas yang menjaga tempat ini pun bilang jika area ini aman terkendali. Hanya saja ketika Gus mengecek langsung, dia melihat jika kipas ventilasi ruangan tak berputar sempurna. Tentu hal ini merupakan kejanggalan. Saat ia hendak memerintah anak buahnya, Lalo segera muncul dan menghabisi semua pengawalnya. Sementara Mike beserta anak buahnya kini sudah berada di kawasan apartemen Jimmy. Arthur yang bertugas sebagai pengawas sekaligus penembak jitu mengkonfirmasi jika di dalam sana ia melihat sebuah pergerakan. Begitu juga dengan pengawas yang tersebar di berbagai sisi. Mereka semua kompak melapor jika area ini sudah steril. Setelah memastikan bahwa area tersebut aman, Mike beserta anak buahnya segera masuk ke dalam apartemen. Di mana di sana Mike hanya menemukan satu mayat dan Jimmy yang dalam keadaan terikat di kursi. Di sana Jimmy segera memberitahu Mike bahwa Lalo meninggalkan apartemen tak lama setelah istrinya pergi. Dengan cepat Mike dapat menyadari kemana perginya Lalo, sehingga dia dengan segera mencoba menelepon gas ring. Tentu Gus tak bisa mengangkat telepon ini, karena sekarang ia sedang disandra oleh Lalo di labnya sendiri. Di bawah todongan senjata dan kamera yang menyala, Lalo ingin Gus menunjukkan laboratorium yang saat ini sedang ia bangun. Gus dengan enggan menuruti perkataan Lalo, hingga dengan segera Lalo memberinya sedikit pelajaran. Tembakan itu tidak terlalu membuat Gus terluka, karena Gus mengenakan rompi anti peluru yang selalu ia gunakan kemanapun ia pergi. Sembari melihat isi ruangan itu, Lalo terus merekam sambil menendang Gus sampai membuatnya tersungkur. Saat mengetahui jika rekaman ini akan sampai ke Eladio, Gus menggunakan momen ini untuk menyampaikan unek-uneknya selama bekerja dengannya. Dengan marah ia menyumpah serapai Eladio beserta koloninya. Ia bahkan berjanji akan menumpas seluruh keluarga Salamanca sebelum Hector meninggal. Saat Lalo mulai lengah, Gus menggunakan kakinya untuk melepas kabel listrik sehingga membuat ruangan menjadi gelap. Gus terlibat baku tembak dengan Lalo sampai dia kehabisan peluru. Ketika dia kembali menyalakan lampu, Gus menemukan bahwa Lalo telah tertembak di tenggorokannya. Di sanalah Gus menjadi saksi jika Lalo meninggal dalam keadaan senyum di wajahnya. Tak lama setelah itu Gus pun terjatuh. Kondisinya melemah baik oleh tembakan yang diblok sebelumnya maupun karena terkena tembakan saat baku tembak tadi. Doc just crossed the border. He'll be here in 3 hours. Gus kemudian mendapatkan perawatan di kediaman rumahnya. Begitu keduanya ditinggal sendirian, sebagai kepala keamanan tentu Mike menegur Gus karena ia pergi ke laundry tanpa memberitahu dia lebih dulu. Di apartemen Kim, Jimmy melihat para anak buah Mike sibuk mengosongkan isi lemari esnya. Yang tak lama kemudian Mike mengantar Kim kembali ke pelukan Jimmy. Di sana Mike bilang jika Jimmy akan mendapatkan kulkas baru. Setelah mengambil kunci mobil Howard dan menyerahkannya ke Arthur, Mike mendudukkan Jimmy dan istrinya di atas sofa untuk memberitahu mereka apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam beberapa hari ke depan mobil Howard akan ditemukan di pesisir pantai. Karena Jimmy dan Kim sudah membuat cerita jika Howard adalah seorang pecandu, Mike akan menyeting seolah-olah Howard bunuh diri karena tak bisa lepas dari adiksinya. Ketika Jimmy dan Kim dimintai pernyataan oleh polisi, mereka harus menjawab jika Howard datang ke rumahnya dalam keadaan mabuk. Lalu ia pergi, dan itu saja yang mereka tahu. Mike menekankan ketika mereka melakukan aktivitas di luar ruangan, mereka harus selalu bersikap santai sepanjang hari. Dan yang paling penting, mereka harus berpura-pura jika kejadian tadi malam tidak pernah terjadi. Di sana Jimmy sempat melihat tubuh Howard yang dimasukkan ke dalam lemari es lamanya. Sementara anak buah Mike mendorong yang baru ke dalam apartemen. Setelah itu di ruang Super Lab, Tyrus menggunakan eskavator untuk menggali lubang besar yang nantinya akan mereka gunakan untuk mengubur jenazah Lalo dan juga Howard. Sebelum jasad Howard dimasukkan ke liang lahat, Mike lebih dulu melepas dompet, cincin kawin dan sepatunya. Ketika melihat orang tak bersalah seperti Howard ini harus mati sia-sia, ada sedikit rasa bersalah yang Mike rasakan.
Di sisi lain, anak buah Mike mengendarai mobil Howard ke pesisir laut dan membuatnya tampak seperti Howard yang sedang mabuk kokain telah melakukan bunuh diri dengan berjalan ke dasar laut. Setelah mendapatkan pengarahan dari Mike, Jimmy dan Kim berusaha melakukan aktivitas mereka seperti hari-hari biasanya, di mana kini Jimmy telah merenovasi kantor barunya menjadi lebih profesional. Di lain sisi, Kim tetap dengan bekerja untuk masyarakat miskin supaya mereka bisa mendapatkan keadilan yang setara. Sementara Mike dan timnya tengah melakukan pengendalian kerusakan dari apartemen dan menghapus semua jejak pembunuhan Howard. Meski semua jejak pembunuhan itu berhasil Mike bersihkan, tetap saja kenangan buruk yang pernah Kim lihat tak bisa hilang begitu saja. Ia masih merasakan trauma ketika berada di apartemennya sendiri. Setelah kematian Lalo, Gus dipanggil untuk bertemu dengan Don Eladio, Hector, si kembar dan juga Juan Bolsa, di mana Hector melalui surat yang didikte oleh si kembar menguraikan semua fakta yang ia ketahui langsung dari mulut Lalo. Pertama, Lalo berhasil selamat dalam penyerangan di rumahnya, dan kemudian Lalo sengaja memalsukan kematiannya. Sehari pasca penyerangan, Lalo juga menghubungi Hector. Dia bilang jika Gus Fring lah yang mengirimkan tentara bayaran di rumahnya, bukan kartel Peru, seperti yang diucapkan Nacho sebelumnya. Beberapa hari yang lalu, Lalo juga sempat menghubungnya lagi untuk menuntut balas dendam dengan Gus Fring. Namun panggilan itu merupakan panggilan terakhir Lalo, karena setelah itu Lalo menghilang. Mire a Fring a los ojos. Allí verá la verdad. El pollero lo odia. Mendapatkan tuduhan ini, Gus mencoba untuk tidak berkomentar. Eladio kemudian mengurutkan bukti demi bukti akan surat yang Hector tulis. Hanya saja semua bukti menunjukkan jika Lalo memang tewas saat penyerangan itu. Dan bukti lain juga mengarahkan jika kartel Peru lah yang bertanggung jawab atas penyerangan itu. Jadi Eladio menolak tuduhan Hector dan menutup pertemuan ini dengan meminta Hector masuk ke dalam kamar. Buenas noches, Hector. Demi menjaga perdamaian, Eladio memutuskan untuk memberikan wilayah South Valley kepada Salamanca, sementara Gus akan mendapatkan bagian di utara yang tentu saja di bawah pengawasan Bolsa. Sebelum masuk ke dalam, Eladio mengatakan ketika ia melihat matanya, ia bisa melihat jika ada kebencian di mata Gus Fring. Tetapi Eladio bilang jika kebenciannya sedikit tidak apa-apa, asalkan Gus selalu ingat siapa bos yang sesungguhnya. Sekembalinya ke rumah, Gus kini telah melonggarkan sistem keamanan di rumahnya. Sementara di sana Mike terlihat melaporkan bahwa ia telah berhasil menyating kematian Howard seperti bunuh diri. Menyadari situasi kini telah aman, Gus memerintahkan Mike untuk mencari insinyur dan kru konstruksi baru, karena ia ingin pembangunan super lab segera dilanjutkan. Setelah tragedi yang menimpa Howard, ternyata membuat Mike teringat dengan apa yang pernah dialami oleh Nacho. Mereka berdua adalah korban dari kejamnya orang kartel. Ia tak bisa membayangkan bagaimana nasib keluarga besarnya, yang sampai kini bahkan tak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Untuk menghilangkan sedikit rasa bersalahnya, Mike menelpon Manuel di toko pelapisnya. Mike bilang jika ia ingin berbicara langsung dengan Manuel tentang nasib putranya saat ini. Ketika menghampiri Mike, ternyata Manuel masih ingat jika Mike pernah mampir ke tokonya. Ia pun segera bertanya bagaimana kondisi putranya saat ini. Mike mengatakan kepada Manuel bahwa Nacho telah meninggal. Kematiannya pun sangat cepat dan tanpa rasa sakit. Mike menjelaskan jika Nacho telah membuat kesalahan dengan orang jahat. Namun Mike menjadi saksi jika Nacho tidak seperti mereka. Nacho adalah orang baik yang kebetulan salah pergaulan. Mike berjanji kepada Manuel bahwa dia tidak perlu khawatir lagi dengan Salamanca, karena hari pembalasan mereka akan segera tiba dan keadilan akan ditegakkan. Rasa sedih campur marah adalah perasaan yang kini Manuel rasakan. Dengan nada jengkel, Manuel bilang kepada Mike jika apa yang Mike sebut sebagai keadilan bukanlah keadilan yang sebenarnya, melainkan hanya balas dendam yang tak akan pernah berakhir. Ia kini tak peduli lagi dengan apa yang akan Mike lakukan, karena toh putranya kini telah pergi dan tak akan bisa hidup lagi. Manuel dengan marah menyatakan dalam bahasa Spanyol, "Kamu gangster dan keadilan kalian semua sama saja." Sementara kini Jimmy dan Kim tengah mengunjungi HHM, tempat berlangsungnya upacara peringatan untuk Howard. Saat mereka berbicara dengan Richard, Rich bilang jika setelah kematian Howard, firma HHM kini sudah diambang kebangkrutan. Bahkan rumornya saham perusahaan sudah dibeli oleh orang lain, yang mana HHM akan berganti nama menjadi Brooker Partner. Mereka kemudian menghampiri Cheryl, istri mendiang Howard. Saat mereka mengucapkan belasungkawa, Cheryl dengan tegas bertanya kepada mereka, apakah yang dikatakan Howard sebelum dia meninggal adalah kebenaran, yang meliputi jika Jimmy dan Kim telah melecehkannya dan membuatnya terlihat bodoh di mata banyak orang.
Jimmy yang tidak ingin memberitahunya tentang nasib Howard mencoba mengatakan bahwa Howard datang ke rumah mereka dalam keadaan mabuk. Kim juga mengatakan dengan mengarang cerita tentang bagaimana dia pernah menyaksikan Howard sedang menghirup kokain, tepatnya saat dia masih bekerja di HHM. In all the years that you worked with him, have you witnessed anything like this? Cheryl, this really isn't the time or the place. Setelah Cheryl pergi sambil menangis, Jimmy dan Kim segera undur diri dari firma hukum. Dan saat berada di garasi parkir, Jimmy mencoba memberitahu Kim bahwa masalah mereka sudah selesai, sembari meyakinkan jika kita pasti dapat menyelesaikan kekacauan ini. Kim yang tidak responsif hanya mencium Jimmy dan pergi. Perilaku ini tentu membuat Jimmy kebingungan. Kini Kim melanjutkan pekerjaan untuk mewakili klien pro bononya. Baru saja sidang ini dimulai, Kim malah meminta mundur dari kasus ini. Ketika ditanya alasan kenapa dia memilih mundur, jawaban Kim sangatlah mengejutkan. Ia bilang jika tadi pagi Kim baru saja mencabut lisensi hukumnya. Why is that, Ms. Wexler? Because I'm no longer an attorney. Setelah Kim mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pengacara, kabar itu tentu sangat mengejutkan Jimmy. Meski ia tahu motif Kim mengundurkan diri karena rasa bersalahnya, tetapi Jimmy merasa mengundurkan diri bukanlah solusi satu-satunya. Kita bisa saja pindah dari kota Albuquerque, melupakan semuanya dan memulai hidup baru. Jimmy terus membujuk Kim untuk memperbaiki semua ini dengan mencoba mengajukan banding ke New Mexico supaya bisa mengembalikan status pengacaranya dengan cara membuat surat yang emosional. Jimmy lalu pergi ke kamar Kim untuk mengambil printer dan mulai menulis surat. Tetapi di sana ia malah menemukan jika Kim telah mengemasi semua barang miliknya. Kim menjelaskan kepada Jimmy bahwa dulu Jimmy sering bilang jika dia selalu memberi pengaruh buruk padanya. Tetapi kenyataannya, kita berdualah yang sering memberi pengaruh buruk satu sama lain. Di sana Jimmy terus menyalahkan Lalo atas kematian Howard. Tetapi Kim menjelaskan jika dia juga ikut bertanggung jawab, terlebih saat menghancurkan nama baik Howard. Tak bisa dipungkiri jika Kim saat itu juga sangat menikmatinya. Bahkan ketika dia diberitahu oleh Max jika Lalo masih hidup, Kim sengaja tak memberitahu Jimmy tentang hal itu. Karena jika Jimmy tahu kalau Lalo masih hidup, Jimmy pasti akan menghentikan rencana untuk menjegal Howard. Padahal saat itu Kim sangat menikmatinya. Dengan berlinang air mata, Kim memutuskan untuk pergi meninggalkan Jimmy. Setelah kepergian Kim, Jimmy telah kehilangan segalanya yang membuatnya tetap membumi. Keluarganya, praktik seniornya, nama Miguel dan sekarang Kim. Yang tersisa saat ini hanyalah nama Saul Goodman. Setelah Kim putus dengan Jimmy, menyebabkan dia memutuskan untuk sepenuhnya merangkul identitas Saul Goodman-nya. Dimana inilah masa ketika Saul Goodman bertemu dengan sosok Walter White dan juga partnernya yakni Jesse Pinkman. Let justice be done, though the heavens fall.